Bawaslu hanya bilang, safari politik Anies tidak etis, harusnya tegur keras aja. Sewaktu di Aceh, Anies menekan petisi dukungan menjadi presiden tahun 2024. Anies ikut membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan di pekarangan Masjid Baitur Rahman Aceh. Di menara yang terletak di dekat pintu keluar sebelah timur, sejumlah relawan membentangkan kain putih. Pada bagian atas kain tertulis, petisi tanda tangan rakyat Aceh untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden tahun 2024. Para jemaah dan sejumlah pengurus Nasdem ikut menekan petisi tersebut. Anies juga diarahkan untuk menekan di bawah kata presiden. Inilah yang menjadi polemik. Banyak yang protes, bukan cuma dianggap curi star kampanye, tapi juga berpolitik di rumah ibadah. Bawaslu akhirnya menerima laporan pelanggaran pemilu tahun 2024. Seseorang berinisial MT melaporkan peristiwa dugaan penandatanganan petisi dukungan jadi presiden dengan terlapor Anies yang terjadi pada tanggal 2 Desember di Banda Aceh. Anies lagi. Ini adalah bukti kalau rumah ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye terselubung. Jelas-jelas ada spanduk petisi dukungan Anies menjadi presiden. Sebenarnya tidak heran kalau sampai ini terjadi. Toh kita semua sudah melihat sendiri apa yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Rumah ibadah dijadikan alat kampanye dan politik. Bahkan spanduk ancaman tidak mensolatkan jenazah juga dibentangkan di banyak tempat. Bagi kelompok mereka, itu wajar dan diperbolehkan. Bagi mereka, apapun sepertinya halal demi memenuhi ambisi dan nafsu politik. Tapi sayang sekali, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan Anies saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Hasil menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan terlapor Anies Baswedan terkait penandatanganan petisi dukungan jadi presiden saat sholat Jumat di Baitur Rahman pada tanggal 2 Desember, kata anggota Bawaslu Puadi. Puadi mengatakan, laporan yang dibuat oleh MT tidak memenuhi syarat material. Pelapor diberikan kesempatan lagi untuk melengkapi laporan tersebut. Bawaslu juga memerintahkan Panwaslu Aceh untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan dengan cara mendatangi pihak terkait, katanya. Akan tetapi, Puadi menilai kegiatan safari politik Anies tersebut kurang etis. Karena ada kesan Anies melakukan kampanye terselubung dan terkesan mencuri star kampanye Pilpres tahun 2024. Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri star dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Ujarnya, memang belum ada penetapan calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Anies masih sebatas bakal calon presiden, belum tentu jadi presiden. Tapi hampir seluruh rakyat Indonesia sudah tahu Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Anies berniat menjadi presiden. Bawaslu harusnya berani dengan tegas melarang tempat ibadah dijadikan sebagai tempat untuk kampanye terselubungnya. Sudah jelas Anies safari politik, bahkan terang-terangan keliling Indonesia dengan pesawat jet pribadi yang konon punya sang bandar untuk kampanye terselubung.
Bawaslu hanya sekedar mengimbau semua pihak untuk tidak melakukan kegiatan yang menjurus ke arah curi setar kampanye. Kampanye dimulai dari tanggal 28 November tahun 2023 hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Semua orang paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri, sebab saat ini bukan waktunya untuk kampanye, katanya. Anies memang pintar, itu saya akui. Dengan status sebagai bakal calon presiden yang belum resmi, dia bisa melakukan pelanggaran tapi bisa juga berlindung di balik aturan. Ini sudah masuk ranah etis atau tidak etis. Tapi kalau bicara etis, kita tahu Anies dan kelompoknya sepertinya tidak akan terlalu peduli. Pilkada DKI tahun 2017 brutal dan sangat tidak etis. Tapi apakah mereka hentikan? Malah makin digas kencang tanpa rem. Apalagi cuma kampanye terselubung ditopengi dengan tema safari politik. Hanya masyarakatlah yang bisa menilai ini, lalu memberikan pelajaran buat Anies dan kawan-kawan. Hanya masyarakatlah yang bisa menilai ini tidak etis, lalu tidak memilih mereka. Aturan tidak bisa menghalangi ambisi mereka, maka masyarakatlah yang menjadi benteng terakhir. Cerdaslah, buka mata lebar-lebar dan lihat siapa yang ada di sekeliling Anies. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?